Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavitri Nurhamdani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memperagakan monolog. Siang itu seperti biasa, aku sedang berbalas pesan dengan salah satu temanku di WhatsApp. Iseng menunggu balasan, aku pun membuka status yang ada. Aku lihat satu persatu sampai salah satu unggahan membuatku tertarik. Isinya cukup membuatku terkaget-kaget serta terbangun untuk duduk. Membaca statusnya membuatku merinding. Isinya semua tentang ia yang sepertinya depresi. Segera tanpa membuang waktu, aku memberi pesan padanya. Bertanya beberapa hal, dan beruntungnya dia mau bercerita beberapa hal kepadaku tentang dirinya yang mendapat perilaku kurang baik dari teman-temannya. Dia hanya bisa diam dan melampiaskan lewat sosial medianya. Salah satu yang sering ia gunakan adalah WhatsApp. Ternyata dia sudah cukup sering memposting hal-hal berbau bunuh diri. Dia tertekan dengan perilaku teman-temannya, merasa sudah berperilaku baik, tapi diperlakukan sebaliknya. Merasa tidak punya teman yang dapat diajak bicara, membuatnya selalu bungkam, dan berakhir membuat status dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Sebagai salah satu temannya, sudah pasti aku merasa sedih. Maka yang bisa kulakukan adalah memberinya kata-kata yang mungkin bisa sedikit membantunya. Dia menjadi lebih terbuka kepadaku. Dia bercerita bahwa dirinya menginginkan agar menjadi sedikit lebih jahat dan dapat membalas semua perbuatan teman-temannya. Tapi nyatanya dia tidak bisa. Dia tidak sanggup dan berubah pikiran. Dirinya menginginkan agar ia dapat menghilang dengan cara bunuh diri. Tapi beruntung, dia masih ragu dan takut akan kematian. Aku yang membaca dan mendengar ceritanya merasa jahat karena tidak berada di sisinya saat dia sedang jatuh. Tapi pada beberapa saat, aku merasa kesal padanya yang terus mengeluarkan kata-kata bunuh diri dan teman-temannya dengan mudah. Aku berusaha memberinya nasihat tentang kata-kata negatif yang biasa ia keluarkan. Bahwa setiap kata negatif yang ia keluarkan akan mempengaruhi pikirannya, membuatnya semakin terpuruk dan jatuh semakin dalam. Tapi dia tidak mau. Dia membalasku seperti ini. Nanti saja saat aku sudah kembali seperti dulu. Balasnya jelas membuatku jengkel. Aku berusaha menenangkan amarahku agar tidak terpancing dan membuat semuanya semakin runyam. Menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan membuat emosiku turun perlahan. Gini kawan, agar dirimu merasa lebih tenang dan damai, cobalah untuk mengeluarkan kata-kata positif. Karena setiap kata positif yang keluar membuat otakmu merasa lebih baik. Cukup lama aku tidak mendapat balasan. Sepertinya ia sedang perang batin dengan dirinya sendiri. Tak lama dia membalas, "Tapi kak, aku tidak bisa segampang itu untuk mencoba saranmu. Sulit untuk meyakinkan diriku bahwa aku baik-baik saja. Aku ingin membalas semuanya, dan kalau aku tidak bisa, aku ingin mengakhiri hidupku. Mungkin semuanya akan lebih baik." Aku menghela nafas dengan keras, merasa gusar jika suatu saat nanti ia nekat dan benar-benar bunuh diri. Aku memijit pelipisku pelan dan berharap dapat menenangkan pikiran yang mulai liar tak terkendali. Sampai aku teringat salah satu perkataan guruku, "Bagai menemukan air di padang pasir." Aku merasa sangat senang, berharap kali ini dia dapat mendengarkan perkataanku. Kawan, aku mengingat salah satu nasihat guruku yang mengatakan bahwa orang baik akan selalu baik walau disakiti dengan 1000 penderitaan. Tapi jika ada orang baik yang menjadi jahat ketika ia disakiti dengan 10 penderitaan, maka sebenarnya dari awal ia sudah bukan orang baik, melainkan orang jahat yang menutupi dirinya dengan baik. Setelah membaca itu, kurasa ia menangis karena
Dia lama tak membalas pesanku. Lalu kemudian aku mendapat pesan lagi, berupa ucapan terima kasihnya kepadaku karena telah mendengarkan dan membantunya. Dia senang saat masih ada orang yang peduli padanya. Setelah merasa tenang, ia pun menyadari bahwa kenyataannya masih banyak orang yang peduli padanya, terutama keluarganya. Dia menutup mata akan orang-orang yang ada di depannya, yang peduli padanya. Ia hanya melihat orang-orang yang tidak peduli padanya, yang berperilaku kurang baik padanya. Memikirkannya sampai ia sendiri pun merasa stres. Aku begitu senang saat dia mulai membuka mata untuk orang terdekatnya yang peduli padanya. Bahagia rasanya saat dapat membantunya. Aku juga berterima kasih karena ia sudah mau bercerita kepadaku, karena aku juga bisa menjadi pendengarnya. Bagi kalian yang merasa tidak memiliki siapapun yang peduli padamu, maka ingatlah satu hal: Tuhan tidak tidur. Tuhan akan membantumu lewat orang-orang tertentu pada saatnya. Tenanglah, karena semua akan berakhir dengan indah, dengan selalu bersabar. Semangat untuk kalian yang tetap bertahan. Semoga apa yang kau alami mendapat balasan yang indah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.